Prahara dalam rumah tangga yang tak kunjung usai antara Vena Melinda dan Ferry Irawan kini terus berlanjut. Sebagaimana proses perceraian serta perkara tindak KDRT yang hingga sampai saat ini terus berproses di dalam ranah hukum. Namun, kendati permasalahan belum juga usai, Vena Melinda nampaknya kini sudah semakin legowo, sebagaimana dirinya telah melewati fase keterpurukan usai menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh suaminya itu. Turut hadir dalam salah satu acara yang digelar oleh Roro Fitria, secara terbuka Vena Melinda pun mengakui adanya perubahan, mulai dari berat badan hingga pola tidur yang saat ini terbilang sudah normal. Lantas, seperti apakah ungkapan Vena Melinda yang sudah melewati fase terendah dalam hidupnya? Dan seperti apa pula update perkembangan kasus KDRT hingga perceraian antara dirinya dengan Ferry Irawan? Yang jelas, aku mohon doanya supaya cepat P21, supaya cepat persidangan untuk kasus KDRT. Itu aja mohon doanya. Sekali lagi, makasih banget buat yang selalu support aku di medsos aku. Doa kalian tuh berarti banget buat semua korban KDRT, terutama bagi perempuan Indonesia yang mengalami. Banyak banget aku terima DM, terima komen di YouTube channel aku. Ya kita tuh saling menguatkan aja, karena meskipun nggak kenal, tapi kalau udah kasusnya KDRT, kita sama-sama kayak woman support woman. Karena kalau bukan perempuan, siapa lagi yang bisa sama-sama mensupport gitu kan. Nanti itu udah masuk substansi, Mas. Yang jelas aku pengen lebih ini lagi ya, lebih semangat lagi aja, karena kalau kita semangat biasanya tuh sehat, kemudian juga suaraku biar bisa balik lagi normal. Ini kan suaranya suara serak banget. Nggak tahu ya, maksudnya aku sih nggak komen apa-apa ya, semua biasa-biasa aja. Nantilah kalau itu kan belum, nanti kita ngobrol lagi karena masih belum ada kabar lagi. Untuk persiapan kan pasti mama ada ya. Untuk kelanjutan kasus ini pasti mama dan pihak kuasa hukum mama, Bang Hotman juga, Om Agus dan pihak keluarga pasti udah siap ngebantu mama lah. Tapi untuk detailnya aku kurang tahu lah. Ya pasti ya sebagai keluarga dan anak kita pengen semua masalah cepat selesai ya. Dan alhamdulillah udah ada langkah pengen berpisah. Ya kita tinggal ikutin aja proses hukumnya kayak gimana gitu sih. Kalau ngomongin lega ya pasti lega dan seneng lah ikut semua. Sampai sekarang aku belum tahu sih kalau soal itu ya, kasus itu aku belum terlalu ngikutin, belum terlalu tahu. Oh ya, yang pasti apapun keputusan mama, aku akan support dan mendoakan yang terbaik sih. Alhamdulillah, yang jelas aku turun 6 kilo. Senang jadi ya? Baju-baju yang dulu muat lagi, tapi aku belum bisa olahraga. Senang itu ya, aja sudah. sih yang disayangkan, Sudah belum bisa fresh olahraga. lagi. Yang jelas aku alhamdulillah udah 2 bulan ini, yang dulu tuh kalau bangun setengah 6, jam 5, sekarang tuh jam 4 udah bangun untuk tahajud, kemudian lanjut lagi sholat fajar, lanjut lagi alhamdulillah bisa subuh itu nggak pakai waker ya, nggak pakai, biasanya kan pakai di handphone gitu. Ini sekarang dibangunin sama Allah, jadi bangunnya selalu jam 4 gitu. Semua itu ada fasenya. Sekarang alhamdulillah di fase yang memang udah harus bisa back to normal ya, meskipun masih up and down. Yuk. Terlepas dari kondisi Vena Melinda yang sudah berangsur membaik, kini sebuah tensi panas justru terjadi di antara kedua pengacara kondang, Hotman Paris dan Sunan Kalijaga. Ya, itu terjadi lantaran baru-baru ini Hotman Paris baru saja memposting serta mengomentari adanya perdebatan yang terjadi antara sang klien dengan Sunan Kalijaga di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada beberapa waktu lalu. Sunan Kalijaga yang sepertinya kelimpungan dicecar oleh Vena sontak membuat Hotman Paris kini turut angkat bicara terkait adanya hal tersebut. Meski tidak hadir dalam sidang, lewat video yang diunggah oleh dirinya, Hotman Paris mengaku telah melatih Vena serta asistennya guna menyinggung perihal ancaman yang diberikan oleh Sunan Kalijaga pada beberapa waktu lalu. Mengenai kemenangan seorang mak-mak Vena Melinda pada saat dia sesudah di training oleh Hotman berhasil membuat pihak sana tidak bisa
membantah atau pokoknya dalam perdebatan di depan pengadilan agama tersebut kalah total. Ada yang bilang Hotman tidak datang atau tidak kirim kuasa hukum. Itu yang di sampingnya itu yang di samping Vena Melinda itu adalah asisten Hotman Paris namanya Yadi. Dia yang menerangkan bahwa surat ini bukan surat kuasa. Ya, jadi di sebelah kanannya si Vena itu adalah pengacara Yadi, asistennya Hotman Paris. Ya memang karena perkara ini sederhana dan saya kirim yang ya tidak sesenior gue lah. Gue kan sibuk di perkara-perkara gede, tapi pekerjaannya total ditangani, didampingi asisten saya maupun kliennya di training, dan berkat training saya itulah seorang emak-emak berhasil memenangkan perdebatan. Seorang emak-emak, makanya saya ketawa, seorang emak-emak berhasil. Jadi bagaimana bisa? Gue ketawa lihat nonton itu video, ketawa saya benar-benar. Aduh. Jadi untuk apa tampil terus bikin presscom? Mak-mak itu aja kok susah dilawan. Apalagi gue yang turun. Ya udahlah. Itu perkara sederhana dan sudah dikirim pengacara yang memang mampu dan sudah senior, yaitu Yadi, asisten saya yang sudah bekerja sama saya puluhan tahun. Itulah yang berdiri di samping si Vena pada saat mereka berdua. Hanya dengan 5 menit saya training, buak. Itulah makanya Hotman sukses. Sebenarnya buat saya juga tidak terlalu penting sih ya untuk mengklarifikasi. Tapi kalau ada berita yang katanya saya dilabrak sama siapa saya dilabrak? Dilabrak sama Mbak Vena. Saya tidak ada merasakan hal tersebut. Ya, bahkan kebetulan pada saat itu saya sedang pegang handphone dan kebetulan saya sudah ada di mobil, ya, terekam jelas kok bahwa Mbak Vena tuh datang kepada saya juga dengan baik-baik, ya, garis bawah dengan baik-baik, karena saya punya dokumennya, punya videonya. Si Vena itu datang ke mobil saya dengan baik-baik. Ya saya ketawa lah coba. Ya, pertama tidak benar saya tidak kirim anak buah. Itu yang di sebelah kanannya Vena itu anak buah saya namanya pengacara Yadi. Cuma karena perkaranya sangat simpel dan juga lawannya juga biasa-biasa aja. Ya udah saya bilang cukup saya training mereka, asisten saya sama si Vena, dan ternyata berhasil benar. Iya kan semua orang lihat itu bagaimana seorang mak-mak bisa mendebat seorang pengacara, ya. Saya juga kaget juga, ternyata bicaranya itu bukan, saya pikir ada hal-hal terkait Ferry mau disampaikan kepada saya atau terkait seputar proses persidangan tadi, tapi ternyata Vena tidak membahas topik itu. Dan ada media, kebetulan banyak kan, wah saya bilang kok banyak sekali media, katanya mau bicara sama saya, kok media segini banyak, ya, tapi saya tetap berpikir positif lah, oke ada apa. Kalau saya kan kalau dia sendiri lah, perkara-perkaranya gede-gede banget gitu kan, substansinya kan mula-mula dia jawab, tapi karena kepepet akhirnya pergi. Anda kan bisa lihat di situ, ya kan, memang nggak bisa jawab kan. Gua jam terbang biar semakin bagus, biar kayak gua gitu kan dia ngaku gua mentornya dia. Ya, nanti kalau amatin terus gaya gua bersidang biar kamunya pintar gitu loh, ya. Sebenarnya Vena pun sudah gugat cerai, ya. Jadi ada 2 gugatan, satu gugatan dari si laki, satu gugatan dari si cewek. Namun karena memang Vena pengen cepat-cepat cerai, ya udah. Nanti rencananya gugatan kita itu dicabut, nanti kita gugat di sini namanya rekonvensi. Gugat balik yaitu gugat cerai, ya dengan alasan KDRT dan pertengkaran gitu loh. Jadi sama aja. Kalau Vena mah nggak ada lagi niat apapun untuk rujuk.